Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Halo, selamat pagi anak GP Kids. Shalom buat kalian semua. Pagi ini Kak Uni berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya anak-anak, hari ini adalah hari yang spesial sebab hari ini adalah hari Valentine atau hari yang penuh dengan kasih sayang. Tapi sudahkah kalian mengucapkan sayang kepada papa, mama, kakak, atau adik kalian, atau mungkin juga emak engkau yang ada di rumah? Kalau belum, sekarang kalian boleh peluk mereka satu persatu, lalu kalian bilang, I love you ma, I love you pa, aku sayang mama, aku sayang papa, ke semuanya ya tentunya. Oke, anak-anak, kalau dipercaya anak-anak Tuhan Yesus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan buat anak-anak GPK semua. Luar biasa kalian semua ya hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua anak-anak GPK yang ada di rumah, tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan, teman-teman. God bless you all. Bye-bye. Anak-anak GP Kids, ngomong-ngomong tentang kasih, memangnya kasih itu berasal dari mana ya? Betul, kasih itu datangnya dari Tuhan. Memangnya kasih Tuhan itu sebesar apa sih? Sebesar ini? Sebesar ini? Sebesar ini? Sebesar ini? Tidak terhingga dan tidak ada batasnya. Sungguh amat besar sekali anak-anak. Apa buktinya? Ketika Tuhan rela turun ke dunia menjadi manusia dengan rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya, maka itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Bayangkan ya, kalau kalian disakiti orang lain, maukah kalian mengampuni? Rasanya mau sih ya, tapi berat. Kadang lihat orangnya aja, sebel aku, dia tuh jahat banget sama aku. Tetapi Tuhan itu berbeda dengan kita. Ketika Tuhan tahu, Tuhan mengerti kita ini sering kali menyakiti Tuhan. Kita sering kali berdosa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan dia mau datang duluan. Dia mau menerima kita. Dan dia juga mau tetap mengasihi kita. Itulah kasih Tuhan yang begitu amat besar bagi manusia. Sebab bukan kita dulu yang mengasihi Tuhan karena kita seringkali menyakiti Tuhan dan berdosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan sudah jauh lebih dahulu mengasihi kita. Lalu seperti apakah ketika ada orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus? Maukah Tuhan Yesus menerima? Tentu saja, sebab Tuhan Yesus, Tuhan kita mau mengasihi kita dan menerima kita. Seperti cerita firman Tuhan berikut ini. Semua anak-anak GP Kids duduk yang manis. Kita mau saksikan dulu video berikut ini. Ini adalah Zakheus. Dia adalah orang yang sangat kaya yang tinggal di kota Yeriko. Dia bertubuh sangat pendek dan dia tidak memiliki teman. Banyak orang memilih Zakheus sebab Zakheus bekerja sebagai seorang pemungut cukai atau pemungut pajak yang pekerjaannya mengambil uang dari orang-orang. Namun sayangnya Zakheus seringkali berbohong, yaitu dengan cara dia mengambil uang lebih banyak dari yang sudah ditentukan. Tentu saja hal ini membuat orang banyak membenci Zakheus. Dan pada suatu hari ketika Tuhan Yesus datang ke Yeriko, Zakheus ingin sekali bertemu Tuhan Yesus. Namun sayangnya dia bertubuh sangat pendek sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Karena banyak orang juga yang datang pada waktu itu. Lalu ia memanjat pohon ara agar dia bisa melihat Tuhan Yesus dari atas pohon. Ketika dia sampai di atas pohon, banyak orang memandang aneh Zakheus. Tetapi sangat berbeda yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Zakheus. Ketika Tuhan Yesus melihat Zakheus, Tuhan Yesus berkata,
"Hai Sakeus, turunlah sebab hari ini aku akan ke rumahmu." Wow, ini adalah undangan yang sangat istimewa bagi Sakeus, melebihi dari seorang ratu kerajaan yang akan datang ke rumah Sakeus. Tentu saja Sakeus sangat bahagia. Lalu ia segera turun dari atas pohon sambil berpikir, mungkin Yesus tidak tahu bahwa aku ini orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tahu dan dia sangat mengasihi Sakeus. Orang-orang banyak yang melihat hal itu menjadi marah kepada Yesus dan dia berkata, "Buat apa Yesus datang ke rumah orang berdosa? Kita saja tidak mau berteman dengan dia." Tetapi inilah kasih Tuhan bagi kita manusia yang seringkali berdosa, yang seringkali menyakiti hati orang lain dan menyakiti hati Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu besar, dia mau mengampuni kita. Dan inilah yang terjadi juga kepada Sakeus. Ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, aku mau berubah. Aku mau memberikan setengah dari milikku kepada orang miskin, dan orang yang aku peras uangnya akan kukembalikan 4 kali lipat." Wow, Sakeus mau berubah dari dosanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hari ini engkau sudah selamat, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ini semua karena kasih Tuhan bagi Sakeus. Ya anak-anak GP Kids, itulah tadi Tuhan Yesus yang mau menerima Sakeus dan juga mau mengasihi, bahkan mau mengampuni Sakeus, orang yang berdosa. Sakeus memang seringkali menyakiti hati orang-orang lain dengan cara mengambil uang lebih banyak dari batas yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak, Sakeus tidak ada temannya, tetapi Tuhan Yesus dia mau datang ke rumah Sakeus. Tuhan mau menerima Sakeus dan mau mengasihi Sakeus. Anak-anak, kita pun seringkali berbuat dosa kepada Tuhan, seringkali menyakiti hati Tuhan. Dan juga kita juga seringkali dengan perilaku kita tidak sadar, kita juga menyakiti hati orang lain. Tetapi ingat, Tuhan Yesus itu mau tetap mengasihi kita, dia tetap mau menerima kita. Sebab kasih Tuhan itu tidak terbatas. Pengampunan Tuhan itu selalu terbuka untuk kita. Seringkali juga mungkin kita tidak baca firman Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Tetapi ingat, ketika kalian mau datang kepada Tuhan, memohon ampun seperti Sakeus tadi, dia datang, dia mencari Tuhan Yesus, maka pintu pengampunan, pintu kasih dari Tuhan itu terbuka untuk kita yang mau datang kepada Tuhan. Tapi ingat, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, mohon ampunannya, mohon pengasihan dari Tuhan, kita jangan lagi berbuat dosa yang sama. Kita harus berubah hidupnya seperti Sakeus. Ketika kita mau menerima Tuhan Yesus, ya hidup kita juga harus diubahkan. Ya anak-anak, itulah tadi cerita firman Tuhan. Tahun ini berharap kalian semua mengingat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, betapa indahnya kasih Tuhan itu untuk kita, dan kita juga terus mau belajar mengasihi setiap orang yang ada bersama dengan kita. Siapapun orang itu, kita tetap harus mengasihi mereka, sebab kasih itu datangnya dari Tuhan. Dan biarlah kita juga terus melakukan kasih itu kepada setiap orang. Anak-anak GP Kids, sekarang kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Halo anak-anak GP Kids, sebelum kita mengakhiri kebaktian online hari ini, mari kita berdoa. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada anak-anak hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu yang berdosa, seperti Engkau juga sudah mengasihi Sakeus. Tuhan, mampukan kami semua anak-anak ini untuk belajar mengasihi Tuhan dengan sesungguh-sungguh hati kami. Belajar mengasihi orang-orang yang Engkau kirimkan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong dan memelihara kesehatan
dan pekerjaan orang tua dari anak-anak GP Kids. Tuhan, biarlah Engkau sendiri juga yang menolong anak-anak ini untuk tetap semangat di tengah pandemi ini, tetap giat belajar, dan Tuhan yang memberikan mereka kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, dan rajin berdoa. Tuhan memberkati. Salam sayang ya dari Tante Nini dan semua guru-guru GP Kids. Ya, anak GP Kids, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Teruslah mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi setiap orang. Dan biarlah kasih sayang itu terus mengalir di tengah-tengah keluargamu. Tetap jaga kesehatan, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.